Di sesi yang kedua ini kita harus memahami betul datangnya kesulitan itu faktor utamanya adalah banyaknya keinginan, ya. Jadi keinginan ini bisa menjadi sumber datangnya banyak kesulitan, gitu. Tetapi saya tidak boleh mengatakan bahwa kalau begitu nggak boleh punya keinginan supaya hidup ini mudah. Enggak, harus punya keinginan, Harus, gitu. Bang, ya? Harus punya keinginan, harus punya cita-cita, harus punya harapan, gitu. Karena itu kita diajarkan untuk berdoa. Tetapi dalam memiliki keinginan pun jangan mempersulit, gitu. Nah, Orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa itu mereka ternyata dalam mencapai keinginan-keinginannya itu semuanya tidak mempersulit, tapi mempermudah. Masya Allah. Ya, coba kita bayangkan ketika ada orang mengatakan, ayo kita ingin bikin bangunan ini, kita bikin bertingkat, ya. Subhanallah, guru kita sering mengatakan itu. Kalau kemudian berpikir sulit akan mengatakan nanti dari mana dananya, nanti bagaimana pembangunannya, nanti bagaimana. Itu karena berpikir sulit. Sudah dalam keinginan ini kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, untuk mencapai sesuatu yang tidak bisa aku lakukan, aku butuh pertolonganmu ya Rabb. Itu namanya kita berharap kepada sesuatu yang bisa mendatangkan kemudahan-kemudahan. Dan kita yakin kemudahan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau gitu yuk, dalam punya keinginan pun jangan kemudian kita harus berpikir bagaimana caranya. Gitu. Sama seperti tadi dalam bernafas, tugas kita mudah, hanya menghirup. Setelah itu cara berikutnya adalah kita nggak pernah tahu. Bagaimana cara merubah oksigen menjadi tenaga, kita nggak tahu. Udah lepaskan, itu sistem tubuh yang mengatur, itu kuasa Allah yang menghendaki. Kita nggak mampu mengatur dan mengendalikan itu. Tugas kita bernafas. Sama dalam punya keinginan, sama. Kita punya keinginan, ya Allah nak, moga-moga nanti kamu jadi orang besar ya nak, sekolah yang tinggi, supaya kamu jadi ulama. Cukup. Lalu bagaimana caranya? Kita serahkan sama Allah. Tugas kita mendidik dia dengan sebaik-baiknya, menjaga akhlaknya dengan sebaik-baiknya. Dan kita juga harus berpikir sederhana. Jangan kemudian kita takut nanti kalau kamu mau kuliah, nah kalau kamu mau sekolah ke Mesir atau sampai ke sana ke Yaman, dananya dari mana nak? Ibu sudah begini adanya, udahlah nak, jangan bikin pusing ibu lagi. Bayangkan, belum terjadi tapi sudah menjadikan dirinya ruwet duluan. Itu yang kemudian hilangnya keinginan, dan itu tidak baik. Masya Allah. Awas ya, jadi kadang-kadang keinginan ini karena takut menjadikan kita sulit, akhirnya banyak orang tidak punya keinginan. Padahal harus ada punya keinginan. Nah, harus jadi ulama besar. Soal bagaimana caranya, kita serahkan sama Allah. Ya Rob, kirim orang-orang baik. Sementara aku jelas-jelas tidak memiliki dana untuk menyekolahkan dia, gitu kan? Ya Rob, kirim orang-orang yang baik. Ketika kalau kita sudah punya keinginan, tetapi sikap kita tetap sederhana, Allah akan memudahkan keinginan kita. Jadi jangan menganggap kemudian keinginan itu hanya kita yang bisa menyelesaikan, nggak bisa. Kita butuh orang lain untuk bisa menyelesaikan keinginan kita, gitu ya. Jadi misalnya gini, kita pengen punya rumah, nggak bisa kita bangun sendirian. Kita butuh batu bata. Ya, butuh batanya dibikin dari orang, gitu kan? Kita butuh semennya dibikin dari orang, pabrik dan sebagainya. Ternyata kita kaitan dengan lingkungan itu sangat-sangat kuat sekali. Kita bisa lepas. Nggak bisa lepas. Berarti kalau kita mau berpikir ruwet gitu, berpikir rumit, berarti kan semuanya pengen diselesaikan sendiri. Sementara kita nggak mungkin menyelesaikan sendiri. Yuk kita sadari itu. Sadari bahwa kita tidak bisa menyelesaikan kehidupan dengan sendirian. Kita ini makhluk sosial yang butuh lingkungan, yang butuh di sekitar kita untuk ikut dalam partisipasi. Kalau kita makan di piring yang kita, di situ ada nasi, di situ ada lauk pauk. Kalau kita mau jabarkan, itu belum tentu ribuan, bahkan mungkin jutaan orang yang terlibat. Ya nasinya itu kalau kita pikirkan butuh petani, ya petaninya butuh pupuk, pupuknya butuh ribuan orang gitu kan. Ya kemudian butuh mesin traktornya butuh pabriknya butuh ribuan orang kan gitu. Butuh spare part dan sebagainya. Dalam sepiring nasi kalau kita mau pikirkan ya ruwet-ruwet juga gitu. Tapi ya tugas kita tinggal makan. Lalu yang kita makan ini menjadi energi. Biarkan. Itu yang sehingga seruwet-ruwetnya pikiran kita sebetulnya kalau kita sederhanakan kembali kita bisa lega gitu. Ya Rab, kami nggak sanggup ya Rab, gitu saja. Mohon bimbingan ya Rab, bikin kami ini menjadi orang-orang yang bisa melihat kemudahan-kemudahannya ya Rab, sehingga kami tidak melihat kesulitannya. Bantu kami ya Rab gitu. Sehingga nanti ada orang yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kita. Jadi kalau kita punya keinginan, jangan menganggap keinginan itu hanya kita yang bisa menyelesaikan. Enggak mungkin. Enggak mungkin itu. Akan ada orang-orang baik yang akan dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau punya keinginan setinggi-tingginya. Saya ingat betul bagaimana ketika pertama kali melihat di Al-Bahjah ini dalam kesederhanaan tanda kutip ya, sesuai dengan fungsinya saja.
Gitu aulanya masih pakai kayu kan gitu ya. Iya, Masya Allah. Belum gedung bertingkat belum. Tetapi kan ketika jamaah bertambah banyak, wajar kalau kemudian berdoa, ayo kita doa supaya ini ditambah besar lagi, bisa dibangun lebih tinggi lagi, lebih luas lagi, wajar. Nggak usah bertanya nanti dari mana Bu ya, nggak perlu tanya itu. Allah akan kirimkan orang-orang baik. Iya. Jadi keinginan harusnya kalau tujuannya mudah, kalau tujuannya mulia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi kalau keinginan sumbernya dari jiwa yang bersih, nah ini dia fungsinya. Ya. Masya Allah. Kalau keinginan sumbernya dari jiwa yang bersih, Bersih. maka akan dimudahkan cara-cara pencapaiannya. Tapi kalau keinginan datangnya dari nafsu, nah itu yang bikin ruwet pikiran kita. Na'udzubillah. Sehingga di dalam tubuh kita ini memang ada akal, ada jiwa, ada nafsu, ada syahwat. Baik. Nah, kadang-kadang akal ini berfungsi sebagai panglima perdana menteri. Masya Allah. Akal ini perdana menteri. Tetapi perdana menteri tergantung rajanya. Iya. Kalau jiwa yang menjadi rajanya, maka kecenderungan jiwa adalah kecenderungan kepada kebaikan. Jiwanya cenderung kepada kebaikan. Maka ketika jiwa ingin kepada kebaikan, akal yang akan mencari kebaikan. Gimana caranya supaya ini harus mesti terjadi? Baik. Ketika akal putus, nggak sanggup lagi, maka akal butuh keimanan. Maka satu-satunya yang akan menyampaikan kepada keinginan adalah keimanan kita. Doa kepada Allah. Karena akal nggak sanggup lagi gitu. Ya Rabb, akal ini nggak sanggup. Gimana pengen bikin lebih besar, tetapi kemampuan tidak ada. Maka kami serahkan kepadamu ya Rabb. Gitu kan. Ini tandanya bahwa kita berserah diri kepada Allah yang maha besar, yang maha mampu, yang maha kuasa, yang maha berkehendak. Kalau kita punya kehendak, tapi Allah maha berkehendak. Sehingga kalau kita sandingkan dengan seperti itu, keinginan kita bisa menjadi sederhana nanti. Yeah. Udah punya saja, jangan batasi. Tapi bagaimana caranya, serahkan kepada Allah. Tugas kita, yuk sederhanakan cara kita. Tetaplah bertindak baik hari ini. Didik anak-anak kita dengan baik. Kalau memang dia layak untuk disekolahkan, ada orang lain nanti melihat, kamu anaknya pinter ngaji, kenapa nggak disekolahin? Ya gimana ya Pak, mohon maaf saya. Udah sini, nggak usah susah-susah, kami yang menyekolahkan. Bisa Allah hantarkan orang-orang baik kepada dirinya. Yeah. Jadi tugas kita memantaskan bahwa anak kita memang layak disekolahkan tinggi. Nanti Allah akan kirimkan orang-orang baik kepada kita gitu. Jadi jangan kita berharap sesuatu tetapi tidak ada tindakan yang kita lakukan. Jadi akal itu kepada batasnya. Karena ada sesuatu yang tidak mungkin akal ini mampu menjangkau. Yaitu di mana ketika sisi-sisi keimanan yang tidak bisa kita jangkau dengan akal. Kalau akal akan berpikir dari mana kita mampu semua itu. Kita bikin begini butuh dana yang besar. Dari mana? Akal mentok sudah. Yeah. Tapi iman nggak demikian. Ya Rab, selesai. Cuma berdoa, ya Rab, datangkan. Ya Rab, turunkan. Ya Rab, bantu kami. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Bantu kami ya Rab. Setiap hari kita lakukan itu ya Rab. Kami ingin ibadah. Kami bangun ini untuk ibadah. Bantu kami ya Rab. Sehingga kalau keinginan bersumber dari jiwa yang bersih, insya Allah jadi mudah. Dan kalau mudah, insya Allah akan dimudahkan. Tapi kalau keinginan dari nafsu, tetangga beli mobil baru. Aduh Pak, itu mobilnya baru. Pengen ikut beli. Meskipun nggak mampu, dipaksa-paksain. Misalnya gitu ya. Maka itu dia ingin tampak kaya, padahal semakin menjadi miskin. Ya. Pura-pura kaya itu. Pura-pura kaya. Itu yang sumber dari nafsu, menjadi ruwet kehidupannya. Begitu jatuh tempo kendaraan, ini juga belum dibayar, yang itu juga jatuh tempo, yang akhirnya ribut semuanya. Akhirnya karena demikian maka akal cari cara. Caranya bagaimana? Karena nafsu yang mengendalikan, bukan jiwa lagi yang menjadi raja. Nafsu yang jadi raja, maka akal cari cara. Cari caranya bisa dengan cara-cara yang negatif. Masya Allah. Sudahlah, nggak apa-apa, yang penting barangkali walaupun ini bukan hak saya, ya saya kepepet deh. Akhirnya dia mengambil hak orang lain, ya bisa korupsi, bisa lain sebagainya. Karena nafsu tadi sumbernya. Maka akibatnya yang menjadikan ruwet dan rumit masalah itu karena yang jadi komando bukan lagi jiwa, tetapi nafsu. Gitu. Kalau sudah nafsu jadi rajanya, sudah di akal juga akan tunduk sama. Karena akal ini hanya sekedar perdana menteri. Tergantung siapa rajanya, mau jiwa ataukah nafsu. Kalau jiwa yang menjadi rajanya, maka akal akan tunduk pula kepada jiwa. Tapi kalau nafsu sebagai rajanya, ya akal juga akan tunduk. Bagaimana caranya untuk mencari yang diinginkan sama nafsu, maka tendensinya adalah negatif. Itu akibatnya menjadi ruwet, rumit, sulit ya di situ karena nafsu. Tapi kalau dari jiwa akan menjadi mudah, sederhana, dan akan banyak ajaib.
Nah, ini yang saya katakan banyak keajaiban-keajaiban. Karena kehidupan kita ini semuanya serba ajaib sebetulnya. Orang-orang yang berpikir sederhana, hidupnya akan banyak menemui keajaiban-keajaiban. Masya Allah. Karena dia pahami, ya Rob ini aku nggak mampu, tapi kok bisa ya? Pasti ajaib. Coba kita lihat ya sama orang-orang pendahulu yang pertama kali di Al-Bahjah di sini katakan, ini seperti ini gimana? Ajaib bang. Memang ajaib. Dulu kita nggak sempat berpikir sampai sebesar ini. Tidak menyangka, Bang. Tidak menyangka. Punya Al-Bahjah 1, Al-Bahjah 2, begitu sangat banyak hari ini, subhanallah. Ajaib ya bang, ajaib. Ajaib. Bukan karena nafsu. Coba kalau nafsu, nggak mungkin sebesar ini. Itu yang namanya kita berserah diri kepada Allah. Tetapi punya keinginan yang kita juga harus bergantung, keinginan itu hanya kepada Allah. Allah yang akan menggerakkan orang. Jadi keinginan bukan menjadi sulitnya pikiran kita, tapi keinginan menjadikan kita menjadi orang-orang yang mulia, karena keinginan akan kita serahkan kepada yang maha berkeinginan, yang maha berkehendak, Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hanya sekedar kepada nafsu saja. Kalau kembali kepada nafsu, nanti hidupnya menjadi rumit. Yuk kita berpikir sederhana lagi. Kalau Anda punya keinginan harus tinggi. Nggak boleh keinginan itu dibatasi kayak tadi ya. Udahlah, mau sekolah dari mana lagi, ibumu ini nggak punya, bapakmu juga mau kerja apa, cuma segitu kemampuannya. Udahlah, nggak usah sekolah. Jangan demikian, kita didik dia dengan sebaik-baiknya. Sehingga dia nampak nanti Allah akan kirimkan ke orang-orang baik untuk datang kepada kita. Sehingga kalau melihat potensinya bagus, akan disekolahkan juga. Nggak usah putus asa. Jadi itu yang kita sebut namanya, kalau sudah putus asa itu karena melihat kehidupan ini sudah sangat rumit dalam pikirannya, sehingga dia putus asa dan tidak punya harapan lagi. Jadi insya Allah di sesi yang kedua ini, kesimpulannya di sesi yang kedua, keinginan harusnya menjadikan kita mudah. Ya, bukan menjadikan kita sulit. Dengan catatan keinginan ini jiwa sebagai kendalinya, jiwa sebagai rajanya, bukan nafsu sebagai rajanya. Sesuatu yang muncul dari jiwa cenderung kepada sesuatu yang baik, tetapi yang dari nafsu cenderung kepada sesuatu yang negatif. Sehingga akal tergantung kepada siapa rajanya, siapa yang memerintahkan gitu. Yang memerintahkan jiwa akan jadi kebaikan, munculnya adalah kemudahan-kemudahan, akan dimudahkan oleh Allah, akan dipenuh keajaiban-keajaiban gitu. Karena pertolongan sesuatu yang tidak pernah kita sadari, tiba-tiba kok begini, ujug-ujug, temu-temu gitu istilah bahasa orang Cirebon ya, ninggang gitu. Sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan. Tetapi kalau nafsu enggak, harus bisa, saya harus bisa, saya harus mampu, saya harus bisa, sehingga dirinya yang jadi stres nanti. Masya Allah. Ayo kita tawakal ala Allah. Tawakal ala Allah, kita upaya sesuai dengan kemampuan kita, hasilnya kita berserah diri kepada Allah. Sehingga sederhana lagi. Kalau nggak sederhana, susah untuk mencapai keinginan. Jadi kalau untuk mencapai keinginan, tetap sikap kita harus sederhana. Supaya bisa mencapai keinginan-keinginan yang tinggi dan mulia, sikap kita tetap sederhana. Insya Allah. Baik Abang, luar biasa, kita sudah melanjutkan pembahasan kita tentang hidup itu harus sederhana ya. Maksudnya sederhana di sini bukan berarti itu sebuah kekurangan atau sebuah mungkin istilahnya aib Bang ya. Bukan sebuah aib, bukan sebuah kekurangan, tapi justru di situ ada kecerdasan yang akan membuat hidup kita menjadi mudah, berkualitas, dan juga segala urusan menjadi mudah insyaallah Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ini dengan hamba Allah dari Kuningan. Bang Hak, saya mau bertanya, bagaimana cara menghadapi orang yang sudah mengecewakan kita? Contohnya Bang, dikecewakan karena ditinggal menjelang pernikahan atau diputuskan setelah beberapa hari lamaran, dikarenakan tidak mampunya dalam urusan materi menjelang nanti pernikahan. Jadi pihak laki-laki memutuskan pihak perempuan. Mohon penjelasannya dan pencerahannya Bang, agar pihak perempuan bisa menerima kenyataan dan bisa tabah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi sebagian banyak orang ini menyangkut dengan harga diri. Ya. Tetapi yuk, demi Allah saya katakan, harga diri ini tidak ada nilainya. Karena nanti kalau harga diri ini harus ada nilainya, yang ada adalah nafsu. Ego. Ya, ego. Tetapi ini adalah masalah dasar manusia. Karena manusia itu ingin eksis, ingin dihargai, gitu kan? Ingin dihormati, ingin dianggap ada. Sehingga ketika dia ditinggal atau kemudian diacuhkan, ini menunjukkan bahwa dia dianggap tidak ada. Masya Allah. Dia dianggap tidak eksis, dia dianggap tidak dihargai, sehingga itu sangat menyakitkan hati. Yuk kembalikan kepada sesuatu yang sebenarnya, bahwa nilai kita sebetulnya mulia bukan karena itu, juga rendah bukan karena itu. Kalau mulia kita ingin dihargai orang, riya namanya.
Iya, Bang. Ya kan? Loh iya dong, kalau kita ingin mulia tapi ingin dihargai oleh orang, ingin disanjung dan dipuji oleh orang, semua amal ibadah kita ria, nggak bernilai. Juga sama kalau kemudian kita berbuat sesuatu juga karena hanya ingin dipuji, hanya ingin mendapatkan sanjungan, dan kita memaksa untuk mendapatkan itu, berarti dorongan awalnya adalah nafsu. Bukan itikat baik, tapi ego kita yang menjadikan kita punya kekuasaan untuk bertindak. Maka sebetulnya harusnya saya katakan ini tanda. Ini tanda bahwa Allah telah menyiapkan yang lebih baik bagimu. Harus pahami itu. Ya Rob, terima kasih Engkau telah pilihkan kepadaku sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau kita ditinggal oleh sesuatu, bisa jadi Allah pilihkan kepada kita sesuatu yang lebih baik. Sebagai penggantinya. Sebagai pengganti. Ini hukum yang akan harus kita imani, bahwa tidak mungkin Allah menghilangkan sesuatu kecuali Allah akan gantikan kepada yang lebih baik. Gitu. Ini harus kita imani nih. Sunnatullah itu. Sunnatullahnya begitu, selalu begitu. Hanya kadang-kadang nafsu kita, emosi kita yang tidak menerima. Prasangka buruk tadi itu, egoisme, kemudian minta dihargai. Ini kok saya nggak dianggap eksis gitu, nggak dianggap ada. Kok begitu ya, terlalu. Ya oke lah, itu semua dalam kacamata umum. Memang itu dianggap seolah-olah kita ini tidak punya nilai apa-apa. Tetapi kalau kita kembalikan kepada Allah, nilai kita bukan itu. Kalau kita, tadi saya harus ulangin lagi, kalau nilai kita ingin disanjung orang, kita ingin dihargai orang, maka itu semua ria. Kalau memang niatnya lurus untuk ibadah dalam pernikahan ini, ya sudah, kita kembalikan kepada Allah. Jadi bukan karena ingin egonya. Ketika pihak calon laki-laki memutuskan dan akibatnya kita ditinggal gitu seolah-olah, berarti yakini bahwa sesungguhnya Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Tidak banyak, mudah, Bang, ya. Tidak, iya. Banyak kok kisah-kisah tentang itu, banyak sekali ya. Ketika menganggap bahwa ini sudah baik, gitu. Bahkan putra dari seorang sahabat sendiri kan, beliau menganggap bahwa wanita ini waktu itu jatuh cinta kepada Laila ya, dianggap bahwa ini sosok wanita yang sangat didamba-dambakan. Tetapi kan tidak benar jika kita menganggap sesuatu yang baik lalu tiba-tiba itu tetap menjadi baik, kan tidak juga. Ternyata begitu Laila ini hilang keindahannya, maka hilang juga cintanya. Gitu ya. Jadi tidak selalu bahwa yang kita anggap baik itu ada kebaikan di sana. Itu baru anggapan kita. Atau sebaliknya ketika Julaibib yang Rasulullah nikahkan ya kepada salah satu putri dari kaum Ansor, kaya raya di sana ya. Orang menganggap bahwa itu Julaibib yang hina gitu, nggak punya keturunan yang jelas. Nasabnya tidak jelas. Nasabnya nggak jelas gitu. Tiba-tiba seorang ayah yang punya putri yang cantik, kok harus mau menerima kan gitu. Juga anggapannya tidak baik. Tetapi di situ banyak kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Jadi yuk kita lihat kebaikan atau keburukan jangan dari persepsi cara pandang kita. Itu akal kita yang melihat. Tapi jauh di dalam keimanan kita. Jika kita ditinggal kepada sesuatu keadaan, maka Allah akan gantikan dengan keadaan yang lebih baik. Selalu pastikan itu. Jadi jangan kemudian kita berasumsi bahwa aduh kalau begini sudah aku nggak punya nilai, aku seperti direndahkan. Kalau begitu benar-benar jadi rendah. Kenapa? Karena kita yang merendahkan diri kita nanti. Nah coba bayangkan nanti kan sudah merendahkan diri gimana? Ya sudahlah, ayo siapa aja yang mau, rendah lagi nantinya. Akhirnya nggak bener-bener kita nggak selektif dalam mencari. Akhirnya nanti tambah rendah lagi. Udahlah yang penting nikah deh bang, gitu misalnya. Siapapun jodohnya nggak masalah gitu misalnya. Jadi rendah lagi. Awas jangan sampai kemudian kita jatuh terperosok hanya karena ingin dihargai gitu. Udahlah, harga kita, nilai kita bukan di mata manusia, harga dan nilai kita di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika ditinggal bukan berarti harga Ananda ini turun. Bukan berarti nilai Ananda turun, tidak. Ketika Ananda tetap berprinsip kepada kebenaran, nilai Ananda tetap luar biasa. Tetap mulia, Bang. Tetap mulia. Jangan dianggap rendah. Dan tetap utuh, Bang, ya. Tidak ada yang hilang. Nggak ada yang hilang. Nggak ada yang hilang. Hanya itu setan yang bisikin di hati kan. Kamu nih gimana? Kamu teman-temanmu sudah bilang begitu. Lingkungan nanti bagaimana, masyarakat. Itu semua bisikan setan. Waswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Itu bisikan manusia ataupun jin yang di dada kita bikin sesek, bikin sempit di dada kita, bikin stres pikiran kita. Itu manusia dan jin. Udahlah, abaikan itu. Nilai kita bukan dari situ. Nilai kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetaplah berprinsip kepada kebaikan dan kebenaran. Insya Allah Allah sandingkan kepada yang lebih baik, jauh lebih baik. Yakini itu insya Allah. Baik Abang, terima kasih atas jawabannya, sangat jelas. Semoga bisa dipahami oleh sahabat kita yang bertanya via SMS ya. Jadi di antaranya tadi poin-poin yang harus kita perhatikan ya. Di saat ada sesuatu yang hilang, maksudnya ada sesuatu yang Allah kehendaki pergi dari hidup kita, insya Allah
disiapkan penggantinya oleh Allah yang lebih baik, Bang, ya. Selalu. Itu, dan juga kalau kita sabar menerimanya, kita ikhlas menerima, ridho dengan apa yang Allah kehendaki, insya Allah itu akan Lebih baik. lebih baik dan meninggikan kemuliaan kita, Betul. menaikkan derajat kemuliaan kita, Bang. Kemudian juga tadi yang seperti Abang sampaikan bahwa nilai kita bukan di hadapan manusia, Bang, ya, Iya. tapi di hadapan Allah Allah Subhanahu wa taala. Jadi abaikan bagaimana orang memandang kita jika itu tidak berdampak baik pada kita, Bang, ya. Iya. Dan kita fokus dengan bagaimana kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan kita ditinggalkan oleh calon pasangan itu sama sekali tidak mengurangi kemuliaan di hadapan Allah. Baik. Terima kasih, Bang, atas jawabannya luar biasa. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh Amin. sahabat kita yang bertanya, dan semoga ini benar-benar bisa dijalani dengan baik ya oleh calon pengantin perempuan yang ternyata dibatalkan atau ditinggalkan ya oleh calon pengantin laki-lakinya. Baik, kita akan bacakan pertanyaan berikutnya. Kali ini ada sahabat kita yang bertanya via WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bang Hak, saya mau bertanya, bagaimana cara menyederhanakan masalah seperti masalah keributan antar tetangga di lingkungan sekitar rumah agar segera cepat selesai dan beres. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Rio Rahadin di Desa Putat, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Iya. Baik, silakan, Bang. Baik. Gini, ketika kita berhadapan dengan masalah yang rumit, jangan kita ikut memperruwet lagi, jangan ikut memperumit lagi. Ya, sudah rumit, kita memperumit lagi. Harus kembali kepada kaidah ketika idfa' billati hiya ahsan. Kalau ada sesuatu kejahatan, cegah dengan cara kebaikan. Kalau ada keributan, kirimin makanan, Hadiah. gitu, kirimin. Lagi masak, kirimin. Nanti kalau dia kemudian ini jangan-jangan makannya ada racunnya nih, misalnya gitu ya, saking begitu ya, makan bareng, ayo kita makan bersama, sudahlah, ayo kita makan bersama. Jadi kita harus sesegera mungkin mampu menyelesaikan, artinya mengalihkan tema, mengalihkan keadaan, itu harus ada yang memulai, yang mengawali gitu. Kadang-kadang orang mengatakan ya kan harus sedikit-sedikit, Bang. Misalnya pertama harus senyum dulu. Ya bolehlah, untuk hal itu boleh-boleh saja. Tetapi jangan kemudian ini berlarut-larut, karena ketika ini berlama-lama juga dampaknya bisa menjadi orang akan tidak punya keinginan untuk memperbaiki. Ya kan, harus ada sesuatu yang kita lakukan dan ini harus putus, mata rantainya putus, putaran keburukannya harus putus. Nah, cara memutusinya diganti dengan kebaikan. Sering senyum gitu. Biasanya kita kalau dia ngomong, tetangga bicara keras-keras, kitanya harus dengan cara yang pelan. Harus diputusin. Kalau kemarin kita masih keras, kita juga ikut keras lagi. Kita putuskan untuk sudahlah, diam gitu misalnya, atau dengan bahasa-bahasa yang pelan atau baik. Kalau kemudian kalimatnya menyinggung, kita katakan ya Allah maafkan, barangkali saya yang salah maksud dari apa yang disampaikan kepada tetangga, bisa jadi saya yang salah mengerti dan memahami, yang mengakibatkan ini kita segera ambil keputusan untuk memperbaiki. Soal bagaimana nanti dia akan memperbaiki, kita serahkan sama Allah. Jadi jangan saya mau baik, Bang, asal dianya baik, itu yang nggak boleh. Itu namanya kita menuntut orang untuk jadi baik, nggak bisa. Kita menuntut diri. Ya saya sih pengennya baik, Bang, tapi dianya selalu mengawali. Sudah, abaikan. Meskipun dia mengawali, jangan kemudian kita ikut terpancing. Anda menjadi baik, putuskan baik. Kirimin makanan, makan bareng-bareng di situ, gitu kan. Tapi itu tidak sederhana. Gitu. Ngirimin makanan di saat dalam keadaan yang rumit, sulit, bukan perkara sederhana. Ada ego. Ya nanti sayanya malu, Bang, ada ego. Di situ sebetulnya bukan melawan tetangga, tapi yang terbesar adalah melawan diri sendiri. Melawan ego kita gitu, melawan diri sendiri, melawan kesombongan kita, melawan takabur kita. Nanti saya disangkanya lemah, Bang, tuh kan. Nanti disangkanya saya yang kalah, Bang, tuh kan. Jadi sebenarnya lawan terkuat bukan orang lain, tapi diri kita. Diri sendiri. Ayo dong, lawan dirimu, kirimin makanan. Gak enak, Bang, tuh kan. Justru bukan tetangga loh yang jadi lawan, dirimu sendiri. Soalnya, Bang, aduh gimana ya harga diri saya, tuh kan. Lihat. Kembali, lawan sesungguhnya bukan tetangga, tetapi diri sendiri. Kalau kita sudah bisa mengalahkan diri sendiri, kita rela, ikhlas ke situ datang. Assalamualaikum, Pak, Bu, yuk kita makan bareng-bareng nih. Apa, kita kan musuhan. Udahlah, jangan musuhannya, yuk kita makan bareng-bareng lagi. Harus ada keberanian untuk melakukan itu. Sederhana, tetapi tidak mudah melakukannya. Butuh keberanian.
Ya, makanya sederhana itu bukan sesuatu yang kelihatan mudah, tetapi di balik kesederhanaan dan ada kerumitan, ada kesulitan. Tetapi kita mampu melampaui kesulitan dan kerumitan tadi akan jadi kemudahan. Kalau misalkan Bang kita ada di posisi sebagai orang ketiga di antara dua tetangga yang bertikai, itu gimana Bang? Nah, kalau posisi saya sebagai pihak yang ketiga ya, melihat keadaan seperti itu, kalau saya ikut membela salah satunya nggak mungkin. Tidak boleh membela salah satunya. Jadi juru damai berarti Bang harusnya. Iya, harus menempatkan pada posisi yang netral. Hakim itu menempatkan pada posisi yang netral. Ya. Sehingga kita harusnya kalau ada sesuatu yang salah, kita salahkan dua-duanya. Kalau ada sesuatu yang benar, kita benarkan dua-duanya. Jadi kita melihatnya begini misalnya, oh ya sebenarnya benar, maksud beliau nih begini, ini benar maksudnya. Hanya saja sayang kadang-kadang kita salah melihat niat. Niatnya baik nih, niatnya benar, hanya kadang-kadang kita salah melihat niat baiknya. Itu sebabnya niat baik tidak cukup hanya niat baik, caranya juga harus baik. Karena banyak sekali niat-niat yang baik tapi caranya buruk, niat baiknya ketutupan gitu. Maka cara penting gitu. Nah, sehingga kita juga harus mengatakan Bapak juga benar sebetulnya gitu. Berhati-hati karena tidak mudah untuk bisa menerima. Bisa jadi banyak orang-orang yang hari ini niatnya baik, cara-caranya baik padahal niatnya nggak baik. Banyak orang yang seperti itu, caranya halus, caranya santun, padahal niatnya menipu. Kan banyak seperti itu. Bapak hati-hati di situ. Jadi kalau kita membenarkan, benarkan dua-duanya. Gitu. Kalau kita mau salahkan, salahkan dua-duanya. Lalu kita katakan, yuk kita kembali kepada Allah semua. Ini sebenarnya masalahnya sederhana, hanya persepsi kita, hanya amarah kita, hanya ego kita saja. Bukan kesalahan tetangga kita, tapi ego kita, amarah kita, persepsi kita yang salah. Jadi kan kita menyalahkan diri sendiri. Jadi, dan saya menempatkan di situ juga dengan persepsi di antara dua belah pihak. Jangan sampai saya menggunakan persepsi saya sendiri. Bapak salah sih, harusnya begini. Memperumit masalah lagi nanti nih, mempersulit dan akhirnya memperkeruh keadaan. Jadi kita harus menempatkan dalam persepsi mereka juga. Gitu. Jadi jangan ada yang dibenarkan salah satu, disalahkan salah satu, tapi kita mengangkat keduanya dengan mulia. Kalau kita membenarkan salah satu dan merendahkan salah satu, itu namanya kita telah merendahkan, ya, telah menganggap bahwa yang satu ini zolim gitu misalnya, yang satu ini menzolimi. Berarti ada yang menang dan ada yang kalah. Dalam persepsi seperti ini nggak boleh. Cenderung memprovokasi Bang. Ya, jadinya memprovokasi nanti. Mendamaikan adalah menyadarkan mereka tentang kesalahannya masing-masing. Ingat kaidahnya nih, bahwa orang-orang yang salah menganggap dirinya benar. Iya. Gitu ya. Orang-orang yang salah menganggap dirinya benar. Orang-orang yang benar selalu menganggap dirinya lah yang salah. Masya Allah. Jadi orang yang benar tuh udah Pak, ini salah saya, ini saya yang keliru, ternyata saya yang salah menafsirkan, ternyata saya yang salah paham, saya yang salah memahami Pak, bukan Bapak yang salah, saya yang salah memahami. Lihat, orang yang benar kan mengatakan saya yang salah, gitu. Dibanding tuh kan benar kamu yang salah itu. Jadi ayo memutuskan mata rantainya, harus ada sesuatu tindakan kebaikan yang harus kita lakukan. Ya, insya Allah semoga Allah hadirkan orang-orang baik di sekitar itu. Amin. Tidak mengangkat satu dan merendahkan satu, tetapi mengangkat kedua-duanya, sehingga keduanya dalam keadaan mulia nanti. Kedua-duanya dalam keadaan mulia di hadapan Allah dan mereka bisa bertobat dengan sebaik-baiknya. Insya Allah. Baik Abang, terima kasih atas jawabannya. Kalau yang saya tangkap, yang saya pahami dari jawaban Abang, bahwa di saat kita ternyata adalah orang yang terlibat dalam pertikaian itu, berarti jangan sampai sikap kita dipengaruhi oleh sikap orang lain, sikap buruk orang lain. Tapi pastikan kita yang mengendalikan sepenuhnya sikap kita seperti apa, baik atau bagaimana. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di saat kita ada di posisi sebagai orang ketiga yang di antara orang yang bertikai, maka jadilah juru damai. Intinya itu Bang ya, dari yang Abang sampaikan. Jangan memprovokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Semoga Abang dan Kang Hakim selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Afan Bang mau bertanya, bagaimana cara menghilangkan kebosanan terhadap ilmu amalan harian, ilmu dan amalan harian. Terkadang suka merasa bosan dengan ilmu yang sering didengar dan amalan-amalan yang sudah rutin diamalkan. Syukran, jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ita di Dharma Kuningan. Baik, jadi gini, otak kita itu bekerja dengan cara pengulangan. Jadi kalau sudah diulang, repetition istilahnya ya, itu akan terjadi
kejenuhan. Ada titik jenuh. Ada titik jenuh di situ. Diulang titik jenuh. Tetapi titik jenuh ini ketika memang sudah betul-betul kita tidak punya gairah lagi, tidak punya keinginan lagi untuk sampai kepada tingkat disebut namanya ahli. Nah, banyak orang itu bosan padahal belum jadi ahli. Masya Allah. Bosannya bukan karena bosan, tapi karena hilangnya hasrat, hilangnya keinginan. Ahli belum gitu. Kenapa kamu kok nggak belajar? Bosan bang, belajarnya ini terus. Sebentar, kalau gitu sini ilmunya, sini bukunya saya tes ya. Tapi bang jangan, saya belum. Nah, berarti sebenarnya bosannya bukan karena ahli. Yeah. Karena ketika dia mau menjadi ahli itu nggak ada bosannya. Jadi ada pemain gini misalnya ya, satu ketika ada orang yang jago karate, luar biasa. Nah kemudian ini ada satu lagi orang yang ingin melawan jago karate itu, diajari satu jurus. Jurusnya hanya melipat pakai tangan kiri saja. Jadi begitu lawan masuk, dilipat kepalanya, dikunci, set, itu saja. Jurusnya hanya itu. Diulang-ulang bertahun-tahun itu saja. Sampai si murid ini ngomong, ya guru ajari saya dong ilmu yang lain. Sudah itu aja kamu harus hafal katanya. Jadi itu saja. Sampai gerakannya cepat. Masuklah dalam sebuah turnamen dan ternyata di saat menyisihkan lawan-lawannya memang betul, begitu lawan masuk ditangkap pakai tangan kiri, ditekuk kepalanya sehingga tidak berkutik lagi, namanya kuncian. Begitu sudah terkunci selesai maka dia menang. Tapi begitu masuk berikutnya pada tahap sesi lebih meningkat, kan musuhnya lebih bagus-bagus nih, lawannya lebih bagus-bagus lagi. Dia minta kepada gurunya, guru ajarin saya tambahan lagi satu ilmu saja deh. Soalnya nih lawannya bakal tangguh-tangguh. Kata gurunya, kamu belajar lebih rajin lagi, itu saja. Ulangi lagi sampai ahli. Diulang lagi itu. Tapi ternyata benar. Begitu masuk pada lawan-lawan yang lebih bagus, gerakan dia lebih cepat lagi. Gitu. Akhirnya menang lagi sampai masuk perempat final. Dia mohon sama gurunya, guru ini perempat final, lawan saya ini dulunya mantan juara. Ajarkan saya ilmu tambahan. Kata gurunya, sudah itu lakukan lebih cepat lagi, lebih kuat lagi. Gitu. Akhirnya dilakukan, ikut nurut sebagaimana yang gurunya ajarkan. Akhirnya begitu perempat final menang lagi dengan jurus yang sama. Masya Allah, begitu masuk semifinal dan akhirnya masuk final. Dia ngomong sama guru-guru ini final. Satu-satunya kalau saya tidak punya ilmu lagi tambahan, orang sudah memperhatikan jurus saya. Dan orang tahu kelemahan saya, guru. Bahaya nih kalau mereka tahu kelemahan saya. Ajarkan saya ilmu tambahan. Kata gurunya bilang, kamu lakukan itu berulang-ulang, lebih cepat lagi, lebih kuat lagi. Itu saja udah. Maka dia masuk ke arena, begitu terjadi ya karatenya mampu melakukannya dengan cepat, lebih kuat dan menang lagi. Masya Allah, luar biasa Bang. Jadi dia ahli dalam melakukan sesuatu yang satu-satunya dia lakukan hanya itu. Lalu ketika lagi duduk di pantai, si murid ini tanya kepada guru-guru, kenapa kamu nggak mengajarkan kepadaku ilmu yang lain? Kok hanya itu pakai tangan kiri lagi? Kata gurunya, tangan kananmu kan nggak ada nak. Sehingga cara satu-satunya untuk mengunci lawan, biasanya lawan itu terpancing karena ketika dia masuk menganggap tangan kanan yang bergerak, tetapi tangan kirinya nggak pernah diperhatikan, maka itu kekuatanmu. Gitu. Kita ini banyak melihat sesuatu menganggap bosan padahal kita belum ahli. Gitu. Jadi ayo mengulangi sesuatu sampai kepada keahlian. Ya, seperti makan. Makan ini sesuatu yang kita ulang-ulang. Ya, sampai kita lupa bahwa makan ini yang kita kunyah tuh berapa kali, saking ahlinya. Cara nelnya seperti apa, saking ahlinya. Sudah terbiasa gitu. Maka kalau sudah ahli seperti itu nggak ada kebosanan. Yang ada adalah kebutuhan untuk makan. Coba waktu kita kecil diajari makan, dia omongin nggak sama orang tua kita? Diomongin, telan dong makanannya, dikunyah dong kan gitu ya, karena belum ahli. Tetapi begitu sudah sangat ahli, kita lupa berapa kali kita ngunyah dan berapa kali kita ngenelan, kita sepertinya sudah lupa lagi. Tapi itu menjadi kebutuhan. Jadi orang yang sudah menjadikan kebutuhan, hilang kebosanan. Ketika ia tidak menganggap bahwa ilmu sebuah kebutuhan, ada bosannya. Gitu. Amalan kalau dia bukan kebutuhan, ada kebosanan. Maka rubahlah ilmu dan amalan bukan hanya sekedar sesuatu yang kita ingin capai, tetapi ini adalah kebutuhan kita. Kalau sudah kebutuhan, maka yang ada adalah kecintaan. Gitu. Menghilangkan kebosanan bukan perkara mudah, kecuali kita merubah persepsi kita bahwa yang kita lakukan bukan sesuatu yang akan kita mau capai. Bayangkan kalau kita mau capai antara angka 1 sampai 10 misalnya. Begitu 10 sudah tercapai, sudah selesai. Lalu apalagi nih, kan menuntut sesuatu yang lebih baik. Itu yang namanya kita ingin mencapai sesuatu. Tetapi kalau ilmu yang kita mau lakukan adalah karena kebutuhan kita,
Semua pengetahuan yang kita pelajari belum tentu kita bisa amalkan. Dan kalau diuraikan lebih panjang lagi, itu akan ilmu tuh punya sub pengetahuan, punya turunan pengetahuan dan cabang-cabang yang lebih banyak lagi. Jadi kalau kemudian ilmu yang kita pelajari dianggap sudah sangat bosan, seluas apa pengetahuan yang kita miliki gitu. Karena cabang-cabangnya akan sangat banyak gitu. Jadi kita harus melihat di dalam ilmu itu sendiri. Jadi kata Imam Al-Ghazali, akal ini Allah sediakan kepada manusia. Satu-satunya makhluk yang diberikan media akal adalah manusia. Maka akal ini akan mendapatkan kebahagiaan ketika diberikan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu ini makanannya akal. Ketika akal diberikan ilmu, ada kebahagiaan, ada kesenangan di situ. Nah, kalau kita belajar sesuatu kemudian tidak merasa bahagia, berarti sejatinya yang kita pelajari ini bukan menjadi hasrat dan keinginan kita. Hanya sekedar hilang beban, hanya sekedar kewajiban. Berarti salah kita memandang ilmu tadi. Tidak mencintai pengetahuan, tidak mencintai ilmu, hanya sekedar ya saya baca selesai, saya baca selesai. Sudah paham? Ya belum sih. Oh, kalau begitu bukan ilmu. Atau mungkin bukan yang dituju bukan kemuliaan dari itu. Betul. Tapi ada mungkin saya pengen dapat rezeki, rezekinya nggak dapat, maka ada bosan. Iya, betul. Seperti itu. Allah. Makanya ada sesuatu yang ingin dicapai tadi kan. Ketika yang dicapainya dapat ataupun tidak dapat, ada kebosanan gitu. Pokoknya kamu lakukan ini sekian ribu kali misalnya. Ketika itu sudah dapat, selesai, nggak diulang lagi. Ataupun ketika dia nggak dapat bosan juga melakukannya. Maka jangan karena ada inginnya dicapai gitu, tapi kecintaan kita terhadap ilmu itu sehingga ini menjadi satu kebutuhan kita, dan kalau tidak dilakukan ada kerinduan, ada keinginan untuk melakukan itu, muncul keinginan untuk melakukannya karena kita mencintai pengetahuan. Seolah-olah kecanduan, Bang. Iya, betul. Betul, habit itu menjadi kecanduan. Makan itu kecanduan loh. Iya. Itu ya. Makan nasi nggak pernah bosan, Bang. Nggak pernah bosan. Mana ada orang bosan gitu kan? Ya, karena kan sebuah kebutuhan. Jadi rubahlah ilmu dan amalan-amalan yang kita lakukan itu bukan karena ingin mencapai sesuatu, tetapi ini menjadi kecintaan kita kepada ilmu dan amal-amal kita, sehingga yang ada adalah bagaimana kita nanti dari ilmu dan amal ini akan menjadikan kita mulia gitu. Bukan ilmu dan amal untuk mendapatkan sesuatu. Nanti dampaknya ada dua. Ketika mendapatkan sesuatu kita berhenti, kalaupun nggak dapat kita bosan melakukannya. Jadi gitu ya, lihat ilmu dan amal sesuatu yang kita harus jadikan yang kita cintai, sehingga ketika kita mencintainya tidak berat melakukannya. Ini kan bisa berat melakukannya karena ada kebosanan gitu. Bosan, sudah merasa nggak enak, kenapa? Ya sudah beban. Dan satu-satunya kalau sudah jadi beban, tidak akan enak dilakukan. Makanya Allah memberikan satu alam nasrah laka sadrak, bukankah aku telah lapangkan untukmu dadamu. Wa wada'na anka wizrak, diangkat, diturunkan beban. Artinya beban jangan jadi beban. Belajarnya jangan jadi beban. Gitu. Nutut ilmunya jangan jadi beban. Biasanya orang-orang seperti ini beban karena orang tua, beban karena teman-teman, atau beban karena sesuatu yang menuntut diri untuk belajar, sehingga itu menjadi beban. Belajarnya jadi beban, jangan jadi beban. Kalau jadi beban berat, dipikul kemana-mana. Tetapi menjadikan bahwa ini merupakan sesuatu yang akan mengangkat derajat kita. Gitu. Wa rafa'na laka dzikrak, akan diangkat. Dengan ilmu dan amal kamu ini akan diangkat, akan ditinggikan derajatmu. Jangan jadi beban. Kalau ilmu dan amal jadi beban, berat. Tapi kalau dengan ilmu dan amal akan mengangkat derajatmu, itu yang jadi mulia. Insya Allah. Masya Allah. Baik, Abang, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita yang bertanya ya. Ini ada beberapa pertanyaan, Bang, yang sudah masuk, tapi tidak semuanya bisa kami bacakan ya karena keterbatasan waktu, Bang. Sayang sekali. Tanpa terasa sudah berada di penghujung acara ya. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk, di antaranya ada dari Abi Azka di Majalengka. Sayang sekali untuk Abi Azka, mohon maaf pertanyaannya tidak bisa kami bacakan karena keterbatasan waktu ya. Kemudian juga ada dari sahabat kita yang bergabung via WhatsApp ya, ada satu pertanyaan yang belum sempat terbacakan, bergabung via WhatsApp, mohon maaf tidak bisa dibacakan karena keterbatasan waktu ya. Baik, langsung saja, Bang, karena sudah di penghujung acara, kita tutup acara ini dengan kesimpulan, silakan. Baik sahabatku, hidup itu memang sederhana, jangan dibuat rumit. Tetapi kesederhanaan itu bisa kelihatan kalau kita cerdas. Maka wajib kita untuk menuntut ilmu supaya kita bisa menyederhanakan kehidupan ini. Bagi mereka orang-orang yang cerdas melihat kehidupan ini, maka semua kehidupan ini tampak sederhana. Bagi orang yang tidak cerdas, maka semuanya tampak sulit. Maka
Yang menjadikan itu menjadi sederhana adalah sikap kita, pikiran kita yang melihatnya dalam kesederhanaan. Kalau tidak sanggup, jangan dipaksa. Akal itu ada batasnya. Maka lihatlah itu dalam bentuk keimanan. Itu sebabnya kita beruntung di dalam agama diajarkan tentang keimanan. Keimanan ini sesuatu yang tidak mungkin lagi dijangkau oleh akal kita. Kalau akal sudah mentok, kemampuan kita sudah tidak ada, maka satu-satunya jalan keluar adalah keimanan. Kemampuan sudah nggak ada gitu. Bayangkan 10.000 lawan. Kemudian Rasulullah hanya punya 300 pasukan. Masya Allah. Secara akal mau menang dari mana? Mustahil secara akal. Mustahil secara akal. Strategi sebagus apa? Nggak bisa. Senjata harus seperti apa? Nggak sanggup. Tetapi keimanan menjadikan menang, menjadikan semuanya jadi sederhana. Bayangkan kalau rumit duluan ketika melihat sesuatu. Rumit, sulit, ruwet. Itu kan stres jadinya kan. Tapi Rasulullah tidak demikian. Beliau mengatakan hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Ya sudah, ayo kita bersama Allah. Kita bergantung kepada Allah saja. Sesuatu kalau sudah bersama Allah tidak ada yang tidak mungkin. Itu namanya kita melepaskan akal kita, naik kepada jenjang yang lebih tinggi, yaitu keimanan. Sehingga kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha berkehendak, yang maha bisa. Masya Allah. Tinggal pertanyaannya, sejauh mana kita meyakini itu? Karena banyak orang mengatakan, kalau saya nggak usaha, emang itu terjadi bang? Loh, imanmu di mana? Masya Allah. Ya kan harus ada usaha dulu bang. Loh, betul, usahanya nggak boleh, enggak, harus ada. Tapi jangan hanya sebatas akalmu yang melihat itu. Kalau semua kejadian itu merupakan adalah usahamu, awas, hati-hati. Akan meniadakan Allah dalam peran dirimu. Menganggap ini kan karena aku bang usaha, ini kan harta karena aku bang. Ya awas, hati-hati. Korun berpikir seperti itu. Sementara kata masyarakat mengatakan hadza min fadli Rabbi. Itu sebetulnya semua adalah karunia dari Allah. Jangan menganggap itu semua adalah karena aku. Awas, hati-hati ya. Jadi hidup itu sangat sederhana kalau kita menggantungkan melampaui akal kita, yaitu keimanan kita. Kalau memang sudah sulit menghadapinya, yuk kita kembali kepada sikap yang sederhana. Ya sudahlah ya bang, begini keadaannya sudah sulit, saya nggak bisa ngerubah. Saya tawakal kepada Allah. Saya buat yang terbaik saja. Tentang hasilnya saya serahkan kepada Allah. Itu namanya sikap sederhana. Tentu kita malam-malam doa kepada Allah, ya Rabb bantu kami, ya Rabb bantu kami, ya Rabb bantu kami, ya Allah. Allah akan kirimkan orang-orang baik kepada kita. Bayangkan, sederhana itu tidak mudah melakukannya. Sederhana tapi tidak mudah melakukannya. Makanya di balik kesederhanaan ada sesuatu yang sulit. Rumit. Ada sesuatu yang rumit. Ya, ada sesuatu yang rumit. Handphone itu sederhana dipakainya, tinggal pencet selesai. Tapi di balik kesederhanaan ada kerumitan yang luar biasa. Maka untuk menjadikan hidup ini sederhana, yuk jangan jadikan semua persepsi kita sulit. Mudahkan. Yuridullah bikumul yusra. Allah menghendaki kita ini mudah. Allah tidak menghendaki kita sulit, maka yuk pandang ke dalam kehidupan ini menjadi sesuatu yang mudah. Sehingga nanti insya Allah perkaranya jadi mudah. Karena persepsi dalam kehidupan itu menentukan kehidupan kita. Di otak kita selalu melihat sesuatu yang sulit, maka semua nampak sulit. Kalau di otak kita melihat semuanya mudah, insya Allah semua nampak mudah. Yuk kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ya Rabbana, pandangan mata ini Allah sering melihat sesuatu tampak sulit, tampak rumit. Jadikan dalam pikiran hamba ini ya Allah semuanya menjadi mudah. Amin. Meskipun nampaknya sulit dalam pikiran hamba ya Allah, tetapi tingkatkan pemahaman hamba ya Allah dalam keimanan. Sesungguhnya ada Engkau ya Rabb, ada Engkau ya Rabb yang bisa memudahkan segala-galanya. Tatkala akal ini tak sanggup lagi menjangkau jalan keluarnya ya Allah, maka kami berserah diri kepadamu ya Rabb. Yang hanya kami bisa lakukan adalah melakukan hal yang terbaik, hal yang bisa aku lakukan ya Rabb. Sementara yang tak bisa aku lakukan ya Rabb, aku serahkan kepadamu ya Allah. Aku serahkan kepadamu, bantu kami ya Allah, bantu kami untuk memahami semua kehidupan yang rumit ini menjadi nampak mudah dalam pandangan kami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Abang, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang kita pelajari bersama di kesempatan sore hari ini bermanfaat untuk kita semua, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan semoga ini akan berdampak baik untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin.